Hai semua, kita sudah membahas bagian alur cerita film berjudul Surrogates. Bagaimanakah kelanjutan Tom dalam penyelidikannya? Simak videonya sampai habis ya. Senjata yang bisa membunuh surrogates dan operatornya sekaligus itu ternyata sudah disimpan oleh Nabi. Lalu setelahnya, Tom yang pergi pulang ke rumahnya ditemui oleh seorang anak kecil. Anak kecil itu memberikan dia tumpangan dan ternyata dia adalah robot pengganti yang dikendalikan oleh Dr. Lionel Counter. Dia masih tidak terima jika anaknya dibunuh oleh orang-orang VSI dan ia mengatakan kepada Tom untuk menyelidikinya. Sementara itu di rumahnya Tom di sini terdapat teman-temannya Maggie. Kalau di dunia manusia ada sabu, ada minuman keras dan lain-lain, untuk para robot ini mereka memiliki kejutan listrik yang membuat mereka kecanduan. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan? Maggie pun terkejut melihat Tom yang pulang lebih awal. Tom sepertinya tidak menyukai Maggie yang melupakan dirinya sendiri juga suaminya. Apalagi dengan dia berteman dengan para pemuda robot ini. Akhirnya, Tom yang merasa kesal pun melampiaskan amarahnya kepada robot cowok ini. Dia menghajar robot ini namun dia malah diejek balik, begitupun dengan teman-temannya yang lain. Ya, tindakannya Tom ini sebenarnya memang tidak ada manfaatnya, karena yang dia hajar itu hanyalah robot. Tom pun memutuskan untuk keluar dari apartemen dan dia disusul oleh Maggie. Tom mengatakan bahwa dia merindukan istrinya, dia tidak ingin robot ini, dia ingin melihat istrinya yang asli. Perdebatan itu sepertinya sia-sia. Tom pergi dan Maggie pun kembali ke kamarnya. Di sini dia melihat dirinya yang asli. Maggie yang asli memang terlihat lebih tua dan ia juga penyakitan. Tom pun pergi ke kantornya dengan tubuhnya sendiri dan mencari tahu tentang persenjataan yang ada di VSI. Sementara itu, di kediamannya Jennifer, ada seseorang yang datang menyusup ketika dia sedang tidur. Belum diketahui itu siapa, namun orang itu mengambil alih sistem kendali robotnya Jennifer, sehingga pada saat itu robotnya Jennifer tidak lagi dikendalikan oleh dirinya, lalu Jennifer pun dibunuh. Berarti sekarang robotnya Jennifer sudah berada di bawah kendali orang lain ya. Lalu di scene selanjutnya, di sini Tom yang mencari tahu tentang senjata tersebut. Memang senjata itu pernah diciptakan. Senjata itu bertujuan untuk melumpuhkan para robot. Namun karena terjadi kesalahan, senjata itu malah ikut membunuh si operator yang mengendalikan robot tersebut. Oleh karena itu, senjata itu akhirnya dimusnahkan. Namun tidak diketahui ternyata ada senjata yang lolos. Nah, senjata yang lolos itu yang ada pada tangan Nabi sekarang. Nabi menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan senjata ini ke pusat kota untuk diberikan kepada seorang agen yang bernama Jennifer. Ya, padahal kalian tahu kan kalau di sini sebenarnya Jennifer ini tidak lagi dikendalikan oleh dirinya. Berpindah ke scene selanjutnya, di sini Maggie sedang bekerja, sepertinya dia bekerja di salon kecantikan ya. Kerjanya itu yang mendandani para robot yang pergi ke salon. Kalian bisa lihat wajahnya dibuka sehingga terlihat seperti ini. Ketika dia bekerja, ternyata Tom datang berkunjung. Lagi-lagi di sini Tom merindukan istrinya. Ya, karena malas berdebat, akhirnya dia lock out dari robot penggantinya. Bisa kalian lihat kan di sini dia terdiam begitu saja. Lalu Tom pun memutuskan untuk pergi. Maggie hanya termenung karena dia bimbang dengan dirinya sendiri atau dengan robot penggantinya. Mengetahui adanya senjata yang lolos, di sini para militer yang merupakan robot pengganti mencari senjata ke tempat kediamannya manusia. Nabi pun diamankan oleh rakyatnya dan di sini terjadi baku tembak antara rakyat manusia yang asli dengan para militer robot pengganti. Lalu ternyata kalian tahu nggak kalau sebenarnya Nabi yang dielu-elukan oleh manusia asli ternyata dia sendiri adalah robot. Ya, siapakah sebenarnya di balik Nabi ini? Ternyata yang mengendalikan robot Nabi ini adalah Dr. Lionel Counter. Dialah penemu dari robot surrogates, robot pengganti, namun ia juga yang ingin robot pengganti ini dimusnahkan. Dari awal juga aku udah bilang kan kalau dokter ini sebenarnya memiliki penemuan ini untuk membantu mereka yang cacat fisik. Namun perusahaan malah menciptakan robot ini secara massal dan digunakan oleh orang sehat sekalipun. Sehingga ini merusak tatanan sosial masyarakat dan ia tidak ingin ini terjadi. Dia merasa bahwa manusia tidak lagi terkoneksi dengan manusia yang asli. Perlu kalian ketahui di sini robotnya Jennifer ini sebenarnya dikendalikan oleh Dr. Lionel Counter juga. Pada akhirnya Tom mengetahui file-file rahasia dari Jennifer dan dalang dari semua ini adalah Andrew atasannya.
Dialah kaki tangannya VSI untuk membiarkan senjata berbahaya tersebut lolos. Ya memang senjata itu niat awalnya dipergunakan untuk membunuh Dr. Lionel Cantor, karena dokter itu telah menghambat laju pertumbuhan VSI. Tapi malah yang terjadi sebaliknya, senjata itu telah membunuh anak dokter. Dan itu menimbulkan dendam bagi Dr. Lionel Cantor. Di sini Tom menyerang Andrew dan ia mengambil file-file rahasia. Setelah memindahkan file-file rahasia itu, Tom pun berlalu pergi, lalu di sini Andrew yang asli menelpon. Inilah dia Andrew yang asli yang mengatakan kepada bawahannya bahwa dia sedang diserang. Tom akhirnya kabur bersama Jennifer dan di sini ia membuka file-file rahasia tersebut di dalam mobilnya. Lalu tiba-tiba Jennifer menelpon 911 dan mengatakan akan ada kecelakaan. Tom terkejut dan kecelakaan pun terjadi. Setelahnya Jennifer pun kabur dengan flash disk yang berisikan file rahasia tersebut juga bisa mengendalikan seluruh surrogates. Dan oh ya, Jennifer juga membawa senjata berbahaya itu ya, namanya overload device. Di saat Jennifer pergi, Tom menyadari bahwa Jennifer bukanlah Jennifer. Tom di sini berusaha untuk mengejarnya, namun dia berhasil mengelak. Jennifer asli loh, hebat banget, lompat-lompatan sana-sini, ya memang sebenarnya itu bukan dia ya. Pada akhirnya Jennifer berhasil lolos dan Tom malah menabrak para surrogates dan dia berakhir menabrak sebuah toko. Para polisi pun mencari Tom dan dia berhasil bersembunyi dan kabur. Tom lalu mencuri sebuah mobil dan menelpon rekannya Bobby di ruang administrasi komputer FBI. Namun ternyata di sini Bobby sudah disandra oleh Jennifer. Dr. Lionel Cantor yang mengendalikan robot Jennifer, ia di sini ingin menggunakan sistem komputer di FBI untuk melumpuhkan semua surrogates yang ada di dunia. Mengetahui itu, Tom lalu menelpon istrinya namun tidak diangkat. Setelahnya, Andrew yang sudah sadar kembali ke robotnya, ia pun mengerahkan pasukan untuk menangkap Tom. Andrew pun masuk ke ruang komputer FBI dan dia di sini bertemu dengan Jennifer. Robot Jennifer pun lalu menyerang Andrew dan akhirnya Andrew pun mati. Senjata itu memang benar-benar hebat, tidak hanya menghancurkan robot surrogates-nya Andrew, juga Andrew yang asli yang berada di ruang kendali. Tom pun tidak kehabisan akal, dia tahu kalau robotnya Jennifer dikendalikan oleh Dr. Lionel Cantor. Dia pun pergi ke kediamannya dokter tersebut. Butuh waktu untuk Tom menemukan Dr. Lionel Cantor dan di perjalanan ia mencari dokter tersebut, ia menemukan banyak robot yang ada di sana, yaitu robot-robot yang pernah dikendalikan oleh Dr. Lionel Cantor. Dan ternyata di sini Tom menemukan bahwa Nabi adalah robot dan dia dikendalikan oleh Dr. Lionel Cantor. Dan kalau kita ingat-ingat lagi ya, tentu saja dia membunuh lelaki ini karena dia sudah membunuh putranya. Lalu akhirnya Tom menemukan bahwa memang Dr. Lionel Cantor sedang mengendalikan robotnya Jennifer dan dia bertemu dengan dokter tersebut secara langsung. Robot surrogates-nya Jennifer sekarang memang dalam keadaan offline. Di sini terjadi percakapan antara dokter dengan Tom. Dokter ini mengatakan bahwa VSI telah mengubah semua niat baiknya. Dia menyesal dengan penemuannya karena sudah berdampak buruk bagi umat manusia. Dia yang pada awalnya berniat untuk membantu mereka yang cacat fisik, malah ini dijadikan ladang uang bagi VSI. Itu merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga manusia tidak lagi berinteraksi dengan manusia asli yang lain. Dr. Lionel Cantor telah mengunduh dan mengatur semuanya bahwa umat manusia akan dikembalikan ke dalam kondisi awal. Dia telah menyeting di sistem komputer FBI untuk menghancurkan semua robot surrogates, begitupun dengan si operator yang mengendalikan robot. Berarti di sini ya, komputer itu dihubungkan dengan senjata overload device itu, dan itu akan merusak semua robot surrogates, begitupun dengan pengendalinya akan mati seketika. Dr. Lionel Cantor pun lalu bunuh diri dengan meminum pil cyanida. Setelahnya di sini Tom berusaha untuk mengendalikan robotnya Jennifer. Oke, berarti di sini ini adalah Tom ya, dan dia bertanya kepada Bobby bagaimana untuk menghentikannya. Karena di sini terlihat bahwa semua data-data surrogates telah tercakup dan semuanya akan dibunuh dengan alat overload device tadi. Tom memaksa Bobby untuk berpikir bagaimana untuk menghentikan semua ini. Akhirnya mereka berusaha untuk menghentikannya dengan memasukkan kode-kode penting di saat-saat detik-detik terakhir untuk meribut kembali sistem. Lalu di saat terakhir ada pilihan yes or no. Di sini Tom malah merasa ragu apakah dengan menekan yes maka semuanya akan berakhir begitu saja. Daripada memilih untuk menghentikan transmisi, Tom lebih memilih untuk menonaktifkan semua surrogates yang ada di dunia.
Di detik-detik terakhir, akhirnya dia berhasil menekan no, lalu dia pun tertembak. Tom lock out dari robotnya Jennifer dan memang ternyata keputusan Tom adalah keputusan yang benar. Yang dia lakukan itu tidak membuat manusia mati, hanya robotnya saja yang non-aktif. Sistem komputer di FBI pun diribut ulang. Dikarenakan dinonaktifkannya semua robot surrogates yang ada di dunia, di sini kalian akan melihat pemandangan menarik di mana semuanya terjatuh ke lantai. Baik itu yang ada di jalanan, di mobil, di aspal, dan lain-lain. Begitupun yang ada di perkantoran, kereta api, dan tempat di mana Maggie bekerja. Tom menyaksikan sendiri kelumpuhan di kota tersebut di mana para robot berjatuhan dan terjadi kecelakaan di mana-mana. Ya berarti memang semuanya adalah robot dan ketahuan di sini manusia pun keluar satu persatu dari kediamannya. Para manusia kebanyakan yang di rumah itu tentunya hanya memakai pakaian rumah. Mereka melihat apa yang terjadi. Mereka melihat para robot berjatuhan di sana-sini. Dan untuk sekian lama, akhirnya para manusia keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan manusia asli lainnya. Tom yang telah menyelesaikan tugasnya lalu pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Akhirnya dia melihat Maggie di sini. Dia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Maggie dan dia pun merindukan istrinya. Mereka pun berpelukan dan diperlihatkan scene di mana keadaan kota sedang porak-poranda. Juga disiarkan berita bahwa tidak diketahui apa penyebabnya para robot surrogate menjadi non-aktif. Dan untuk sementara waktu, para manusia akan kembali ke jati diri mereka sendiri, yaitu hidup bersama manusia lainnya tanpa ada robot pengganti. Jika ini beneran ada, kalian mau punya robot seperti apa? Komen di bawah ya! Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya! Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena aku gak sabar lagi buat ketemu dengan kalian di video selanjutnya. Bye-bye!